Hai semuanya, aku Merhaton Alfian akan menjelaskan tentang manfaat dan juga pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Pelestarian flora dan fauna sangat penting untuk menjaga keberlanjutan hidup manusia dan juga keseimbangan ekosistem. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Berbagai tanaman seperti padi, jagung, gandum, dan juga sayuran menjadi makanan pokok masyarakat. Buah-buahan seperti apel, mangga, dan juga jeruk memberikan gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua yaitu sebagai sumber obat-obatan. Tanaman herbal seperti kunyit dan juga jahe digunakan untuk obat tradisional. Beberapa tanaman seperti kina dan juga cengkeh menjadi bahan dasar obat modern. Yang ketiga yaitu regulasi lingkungan. Hutan tropis menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, agar tumbuhan mencegah erosi tanah dan juga menjaga keseimbangan sumber daya air. Yang keempat yaitu sebagai bahan baku industri. Kayu digunakan untuk konstruksi dan juga furnitur. Tanaman seperti kapas, karet, dan juga kelapa sawit digunakan dalam tekstil, ban, dan juga minyak. Yang kelima yaitu sebagai penyerap polusi. Tumbuhan membantu mengurangi polusi udara dengan menyerap gas beracun seperti karbon dioksida dan juga sulfur dioksida. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Pelestarian flora dan fauna bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi fondasi berkelanjutan ekosistem. Metode pelestarian dibagi menjadi dua. Pertama yaitu pelestarian secara in situ. Pelestarian di habitat asli atau alami flora dan fauna. Upaya menjaga flora dan fauna di tempat asal mereka dengan tetap mempertahankan interaksi alami ekosistemnya. Contohnya yaitu Taman Nasional Komodo yang melindungi komodo, Suaka Marga Satwa Waikambas untuk melindungi gajah Sumatera, Hutan Lindung Sungai Wai untuk mencegah erosi dan melestarikan flora endemik. Nah, ada juga nih keunggulan dari pelestarian secara in situ, yaitu menjaga keutuhan ekosistem secara alami dan juga mendukung siklus kehidupan yang saling bergantung. Yang kedua ada pelestarian secara ex situ. Pelestarian di luar habitat asli flora dan fauna. Upaya konservasi dengan memindahkan flora dan fauna ke tempat buatan yang menyerupai habitat aslinya. Biasanya dilakukan untuk spesies yang habitatnya telah rusak atau terancam. Contohnya seperti Kebun Raya Bogor yang mengoleksi tumbuhan langka. Yang kedua ada Taman Safari Prigen, yaitu melindungi satwa liar untuk edukasi. Yang terakhir ada bank genetik, menyimpan biji atau dana restorasi populasi di masa depan. Nah, ada juga nih keunggulan dari pelestarian secara ex situ, yaitu memberikan perlindungan intensif terhadap spesies yang terancam, dan juga mendukung penelitian dan pengembangan ilmu konservasi. Ada pula perbedaan secara in situ dan juga ex situ. Yang pertama, yaitu lokasi. In situ berlokasi di habitat asli, sedangkan ex situ berlokasi di luar habitat asli. Yang kedua, yaitu tujuan utama. In situ melindungi ekosistem secara keseluruhan, sedangkan ex situ fokus pada spesies tertentu. Yang ketiga yaitu contoh lokasi. In situ berlokasi di Taman Nasional dan juga hutan lindung, sedangkan ex situ berlokasi di kebun binatang, taman safari, dan kebun raya. Yang terakhir yaitu kelebihan. In situ kelebihannya yaitu interaksi ekosistem tetap alami, sedangkan ex situ kelebihannya yaitu cocok untuk spesies yang sangat terancam. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu pelestarian flora dan fauna sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi fondasi utama keseimbangan ekosistem. Flora dan fauna memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, seperti menjadi sumber pangan, obat-obatan,
bahan industri, serta mendukung pengaturan siklus alam, seperti penyerbukan dan juga penyediaan ekosistem. Manfaat tidak langsung lainnya mencakup peran mereka dalam menjaga stabilitas lingkungan yang mendukung ketahanan hidup semua makhluk. Untuk mempertahankan keberlanjutan flora dan fauna, pelestarian dilakukan dengan dua metode utama, yaitu pelestarian in situ yang menjaga flora dan fauna habitat aslinya, mencakup kawasan seperti Taman Nasional, hutan lindung, dan juga suaka marga satwa. Metode ini mendukung ekosistem alami berkelanjutan secara utuh. Yang kedua, ada pelestarian secara ex situ. Di sisi lain, dilakukan di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, taman safari, kebun raya, dan juga bank genetik. Metode ini bermanfaat untuk spesies yang habitat aslinya telah rusak atau terancam punah, sekaligus menjadi tempat penelitian dan juga edukasi. Pelestarian flora dan fauna menjadi semakin penting karena berbagai ancaman seperti deforestasi, perubahan iklim, pemburuan liar, dan juga eksploitasi berlebihan. Langkah-langkah konservasi ini tidak hanya menjaga keberlanjutan flora dan fauna, tetapi juga memastikan kesejahteraan manusia dan stabilitas ekosistem global di masa depan. Nah, itu tadi adalah manfaat juga pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.